Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Helen Agustin dari kelompok 8 Provinsi Maluku. Materi pertama yaitu mengenai anakolling. Apa sih anakolling itu? Anakolling adalah suatu kegiatan mengamati dan menganalisis secara terperinci, terarah, dan sistematis dalam melakukan suatu kegiatan. Tujuan dari anakolling itu apa aja sih? Yang pertama, untuk mengambil suatu tindakan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya kegagalan. Nomor 3, untuk mengetahui seberapa pentingnya kegiatan itu dilaksanakan. Jadi sebelum adanya suatu kegiatan, kita harus menganalisis daerah yang akan dijadikan tempat kegiatan tersebut. Di dalam suatu kegiatan pasti ada suatu kegagalan. Maka dari itu, tujuan dari analisis ini adalah meminimalisir atau mencegah kegagalan tersebut. Untuk perumusan gagasan awal adalah suatu proses menentukan langkah awal untuk menyusun program kerja yang sesuai kebutuhan suatu lingkungan. Tujuannya adalah untuk menetapkan gagasan awal yang sesuai dengan hasil analisis lingkungan secara kreatif, efisien, dan berbasis realita. Dalam gagasan awal itu ada kriteria tersendiri. Kriteria gagasan awal adalah 1. Menarik. 2. Fasilitas atau dukungan itu ada. Nomor 3. Penting. Nomor 4. Mudah, murah, dan visioner. Apabila salah satu itu tidak ada, tidak bisa dikatakan suatu gagasan tadi itu sukses. Materi kedua, rencana kerja dan kepanitiaan. Tujuannya adalah untuk memahami pentingnya rencana kerja dan kepanitiaan sebagai instrumen perencanaan dan manajemen dalam rangka mencapai tujuan dan program-program tertentu. Memiliki keterampilan dasar dalam menyusun rencana kerja dan kepanitiaan. Cara kerja, maksud saya cara menyusun rencana kerja adalah yang pertama, tetapkan tujuan atau sasaran atau target tiap-tiap tugas tersebut, lengkapi dengan indikator untuk mengukur keberhasilan. 2. Tetapkan waktu untuk masing-masing tugas tersebut dan berapa lama waktu pelaksanaan. 3. Tuliskan siapa yang akan melaksanakan tugas tersebut. 4. Tetapkan strategi atau metode atau sarana atau alat yang diperlukan. 5. Tuliskan pihak-pihak yang akan terlibat atau dituju. 6. Masukkan langkah-langkah tersebut dalam matriks, maka akan mendapatkan draft rencana kerja. Menyusun kepanitiaan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program, organisasi sering menyusun kepanitiaan yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan tersebut. Organisasi yang baik tidak akan menunjuk kepengurusan panitia sama dengan kepengurusan organisasi. Jadi misalkan ada suatu kegiatan tuh, susunan panitia dari kegiatan dan panitia organisasi itu berbeda. Materi ketiga yaitu administrasi dan kesekretariatan. Kesekretariatan dapat diartikan sebagai seluruh rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerja perkantoran, maksudnya surat menyurat, dan tugas-tugas bantuan lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pencapaian tujuan organisasi. Jadi di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah kegiatan, peran sekretaris atau kesekretariatan itu sangat penting. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk 1. Memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak,
baik internal maupun eksternal. 2. Mengamankan rahasia organisasi. 3. Mengelola dan memelihara seluruh dokumen organisasi yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan fungsi manajemen. Fungsi administrasi dan kesekretariatan adalah 1. Mengadakan pencatatan atau recording semua kegiatan manajemen. 2. Sebagai alat pelaksanaan ketatausahaan. 3. Pengendali informasi internal dan eksternal organisasi. 4. Sebagai alat komunikasi organisasi, sebagai alat pelaksana pemegang rahasia organisasi. 5. Sentra teknologi transfer informasi. Sebagai pusat dokumentasi atau master file, elemen kesekretariatan sumber daya manusia atau pengurus sekretariat. Administrasi keuangan merupakan suatu proses untuk mencatat, menggolongkan, meningkas, melaporkan, dan menganalisis data keuangan dari suatu organisasi atau perusahaan. Prinsip-prinsip administrasi keuangan adalah 1. Arahnya jelas. 2. Sederhana. 3. Mudah dimengerti. 4. Dilakukan secara bertahap. 5. Dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Jadi tugas administrasi keuangan tuh gak sekedar gitu aja, tapi dia harus bertanggung jawab atas keuangan dan mengelolanya itu berlanjut gitu. Siklus administrasi keuangan adalah pengumpulan bukti-bukti asli atau nota. 2. Pencatatan transaksi dalam buku harian atau jurnal. 3. Pembuatan buku besar atau laporan keuangan. Setiap ada transaksi keuangan dalam suatu organisasi, maka secara rutin akan dicatat, kemudian pada waktu tertentu akan dilaporkan. Misalkan 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali gitu. Unsur-unsur laporan keuangan adalah tanggal, keterangan penggunaan, kas masuk, kas keluar, dan saldo. Sebagai contoh, laporan keuangan dilakukan secara periodik. Untuk kegiatan tuh per hari. Tapi kalau himpunan itu biasanya bulanan gitu. Materi keempat, pengendalian motivasi. Motivasi adalah kegiatan yang ada dalam diri seseorang yang dapat mendorong keinginan mereka untuk melakukan kegiatan atau perilaku tertentu guna mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan, internal maupun eksternal. Motivasi secara umum bersifat individual, sehingga masing-masing orang kondisinya berbeda-beda. Prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, efisiensi. Yang kedua, keluasan. Yang ketiga, ketersediaan alternatif. Yang keempat, adanya kendala. Dalam mengambil keputusan, pasti ada langkah-langkahnya. Yang pertama, observasi. Kedua, merumuskan masalah secara lugas. 3. Mengajukan alternatif-alternatif. 4. Menentukan alternatif terbaik menurut kriteria tertentu. 5. Menguji alternatif yang dipilih untuk memecahkan masalah. 6. Merumuskan skenario pengendalian. Pengendalian konflik. Definisi konflik adalah seteru atau perselisihan atau pertentangan. Menurut Daniel Weber, konflik tidak lebih dari adanya beberapa pilihan yang saling bersaingan atau tidak selaras. Sumber konflik antara lain faktor komunikasi, struktur tugas atau struktur organisasi, faktor yang bersifat personal, maupun faktor lingkungan. Dampak lingkungan itu ada yang positif dan ada yang negatif. Dampak positif, motivasi meningkatkan. 2. Loyalitas meningkat. 3. Ikatan kelompok lebih erat. 4. Kreativitas meningkat. 5. Membantu upaya mencapai tujuan.
Dampak konflik secara negatif yaitu produktivitas menurun, kepercayaan merosot, informasi dirahasiakan atau arus informasi berkurang, timbul masalah moral. Yang kelima tuh proses pengambilan, keputusan tertunda. Materi 5. Pengembangan program kerja mencakup teknik penyusunan usulan kegiatan. 2. Penyempurnaan usulan kegiatan. Teknik penyusunan usulan kegiatan. Yang pertama, buatlah matriks program kerja selama 1 periode kepengurusan. 2. Berikan kesempatan masing-masing bidang atau si merancang usulan kegiatan selama 1 periode. 3. Plenokan usulan kegiatan dari masing-masing bidang. 4. Usahakan usulan kegiatan tidak terlalu banyak, namun juga tidak terlalu sedikit. 5. Pertimbangkan dengan SWOT. 6. Isilah berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. 7. Buat yang realistis berdasarkan pertimbangan. Materi 6 yaitu optimalisasi kegiatan mahasiswa dalam pengembangan soft skill dan hard skill di era pandemi. Soft skill adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan bersosial. Contohnya adalah kemampuan bernegosiasi, kemampuan persuasi, kelancaran presentasi, berbicara di depan umum, dan lain-lain. Kalau hard skill adalah kemampuan yang dibutuhkan pada sebuah pekerjaan. Hal ini biasanya tertulis dalam kolom persyaratan lowongan pekerjaan. Hard skill merupakan kemampuan spesifik dari salah satu deskripsi pekerjaan kamu kelak. Contoh hard skill: web design, menulis, computer programming, akuntansi, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak salah, banyak kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.